Sidang panas antara Nikita Mirzani dan Reza Gledis yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 31 Juli 2025 bukan hanya menyita perhatian publik, tapi juga memicu kemarahan netizen yang budiman. Aksi Nikita Mirzani yang meledak-ledak karena permintaannya memutar rekaman sebagai alat bukti ditolak hakim langsung viral di media sosial. Ia sempat berdiri menyela jalannya sidang dan mengancam akan memutar rekaman sendiri dari ponselnya. Ketegangan pun memuncak saat ia menolak mengenakan rompi tahanan dan membentak jaksa yang memaksanya. Insiden ini membuat publik mempertanyakan keadilan di ruang sidang. Apalagi Nikita Mirzani mengaku telah dikriminalisasi selama 5 bulan dan tidak bisa merawat anak-anaknya akibat kasus ini. Dari balik layar media sosial, dukungan besar terhadap Nikita Mirzani terus mengalir. Namun, yang mengejutkan, banyak netizen yang berbakti justru mulai curiga dan melemparkan tudingan serius. Beberapa pendukung Nikita Mirzani bahkan menuding bahwa pihak kejaksaan dan majelis hakim sudah masuk angin, alias disuap oleh pihak Reza Gledis. Mereka menganggap keputusan hakim yang menolak memutar bukti rekaman sebagai tanda ketidakberpihakan dan ada aroma permainan busuk di balik persidangan ini. Bahkan ada yang menyebut sidang ini tidak lebih dari sandiwara hukum yang sudah diatur dari awal. Kecurigaan terhadap integritas aparat hukum makin menguat seiring viralnya potongan video Nikita Mirzani yang membentak, ditarik, dan akhirnya dipaksa memakai rompi tahanan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Loh, kok hakimnya keluar ya? Ketika Kak Niki minta bukti rekaman diputar. Kenapa keluar ya, Pak? Emang udah berakhir sidangnya? Terus ya, jaksa yang mau memborgol Kak Niki keluar jadi berhasil nggak tuh? Itu jaksa yang ketika Kak Niki ngomong dia menye-menye kan? Jadi diborgol nggak Kak Nikinya? Alamak, diduga ada rupanya bukti rekaman. Bukti rekaman ya kan, screenshot pokoknya pelicin lah untuk jaksa dan hakim ya kan, supaya Nyai ini diamankan tanda kutipnya ya. Bisa tau lah kalian kan, kalau yang ringan diberatkan ya kan, kalau yang lembek dikeraskan, umpamanya kayak gitulah ya terbukti rupanya kau suap rupanya ya. Emang kau aja babu yang bisa ngerekam logika juga sih ya kan Kenapa? Yang 4M aja dengan gampang dikasih, apalagi yang ini untuk menyep kupu-kupu terbang melayang, ada uang, aku disayang. Usut tuntas. Itu lagian ya orang-orang yang ada di mahkamah pengadilan itu ngapain pakai masker? Covid kelihatan. Terus juga perkaranya ini perkara Nyai, tapi di persidangan yang dibahas Oki dan yang lain doktif yang dibahas. Lama-lama netizen kadang berbelit-belit ada yang lebih rumit masalahnya cepat diatasi. Pilihan ini ribet, rumit, runyem ya, kan ada pundi-pundi duit untuk memperlambat. Hakim dan jaksa di kasus Nikita Mirzani diduga menerima suap. Sobat channel, jadi sidang Nikita Mirzani hari ini bukan cuma panas ya, tapi penuh dengan kejutan. Bukan karena keterangan saksi, tapi karena beredarnya dugaan rekaman ya, yang katanya mengindikasikan adanya transaksi ilegal alias gratifikasi dalam proses hukum kasus Nikita Mirzani. Nah, tudingannya cukup serius, seolah ada upaya kriminalisasi yang terorganisir terhadap Nikita Mirzani. Tapi tenang, netizen es cendol secara pribadi belum bisa memastikan validitas rekaman tersebut. Namun kita juga nggak bisa tutup mata ya Sobat Cendol, praktik seperti ini bukan barang baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Kita pernah dengarkan banyak cerita serupa dan sebagian terbukti. Nah, maka saran dari netizen es cendol ya, kalau Nikita Mirzani atau tim hukumnya merasa punya bukti yang cukup solid dan kuat atau asli ya, sebaiknya segera tembuskan ke Komisi Yudisial, Jaksa Agung, atau bahkan langsung ke KPK. Jadi biar semua bisa diselidiki lebih jauh ya, dan kita sebagai publik dan masyarakat juga dapat kejelasan, bukan cuma spekulasi. Nah, Sobat Cendol, mari bantu viralkan edukasi ini dengan bijak ya.
ya. Jangan asal percaya tapi juga jangan cuek. Hukum itu bukan buat ditakuti tapi buat ditegakkan. Komentar kalian bisa jadi tekanan publik, yang penting ya asal tetap logis dan tidak main fitnah. Akhirnya kita warga negara Indonesia paham kan apa yang dimau Kak Niki. Gue udah bilang kemarin, kenapa sih Kak Niki nurut banget? Biasanya ya Kak Niki itu kalau memang dia takut atau dia tuh ada salah gitu, gue udah bilang gue bisa baca dari bibit muka. Itu pribadi gue udah tahu nih Kak Niki kok ngomongnya kayak gini, ada apa, something. Even dia itu kesel banget atau gimana. Nah ini waktu permasalahan dengan Dr. Reza Gladys ini, dia tuh detik-detik terakhir dia baru speak up. Kenapa? Sebelumnya Kak Niki itu udah ngumpulin bukti, ini nih parah banget nih, memang kasus ini bisa diangkat dan melibatkan reputasinya Reza Gladys. Tapi Reza Gladys kan dengan caranya sendiri langsung lapor. Nah, langsung lapor tanpa ada klarifikasi atau apapun dengan terhadap Mael. Nah, hari ini sidang pemanggilan saksi buat terdakwa dan saksi buat Reza Gladys, bahwa Kak Niki mempunyai bukti atas dasar oknum-oknum yang melindungi hukum untuk Reza Gladys membuat BAP sampai P21. Tadinya kan P19-nya lama banget dan BAP-nya 2 kali diganti. Kak Niki itu belajar diputar. Terlihatlah detik hari ini Kak Niki mempunyai bukti prestis yang udah diseram sama hakim, dan itu bukti percakapan dan screenshot oknum-oknum CPU dan semuanya. Kak Niki tadi sempat tegang banget, gue juga ngerasa ini hukum udah miring banget. Tapi mau gimana? Memang melawan mafia, melawan maling, melawan orang yang gak benar itu memang susah untuk kita kalahkan. Apalagi mereka ini berkelompotan melakukan perdagangan, mereka melakukan bisnis dengan cara tidak baik. Sebenarnya sih nggak masalah, mau berbisnis, mau bisnis apa, banyak loh yang bisnis, tapi jangan pernah merugikan masyarakat dengan cara membawa-bawa embel. Tadinya kalian itu disumpah embel-embel dokter itu untuk melayani masyarakat dengan pengetahuan dan otak yang diberikan Tuhan secara baik. Tapi apa? Kalian flexing, kalian meracik-racik merkuri, kalian meracik tadinya barang itu nggak boleh dijual di e-commerce, kalian jual di pasaran dengan ada barang bukti jarum, BOPOM keluar tadi malam bahwa itu tidak ada surat izinnya, dan lu ganti dan lu tempel. Sudah, keluarkan Niki, bebaskan Niki. Gak usah lagi cari-cari pembelaan, cari-cari kebenaran. Ini masalah pribadi, masalah yang bisa diselesaikan, bukannya yang dituntutkan ya, tentang TPPU dan pengancaman. Ingat, sudah muak, stop. Hakim, kalau ini terjadi, ini lebih kasusnya dari ijazah Jokowi. Paham? Ini selebritis yang mempunyai power yang besar, elektabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun negatifnya banyak, karena kenapa? Dia menjunjung moral kejujuran. Aku nggak bisa berkata-kata lagi sama kasus skincare di Indonesia. Serius, nggak bisa berkata-kata lagi. Buat teman-teman ya di Indonesia ya, hati-hati ya. Hati-hati menggunakan skincare apapun. Lihat kredibilitas seorang dokter tersebut ya. Apalagi saat ini kita bisa lihat kredibilitasnya benar-benar bobrok ya. Dan udah bobrok, udah ancur-ancuran. Terus udah itu pemerintah diem, BPOM diem ya. Terus udah BPOM diem, yang lebih gongnya ya Ikatan Dokter Indonesia enggak turun tangan ya. Harusnya dokter-dokter kayak gini itu harus dicabut izinnya ya. Harus dicabut izinnya. Ini bener-bener efek dominonya bakal panjang banget dan bermasalah banget ya. Citra seorang dokter yang baik itu dicemarkan dan dirusak sama oknum seperti ini. Jadi kalau banyak masyarakat yang nggak percaya lagi sama dokter-dokter di Indonesia, kalian jangan heran ya. Karena dokter licik kayak gini tuh eksis ya. Sementara ya di sini nih, di Jepang sini ya,
untuk skincare, untuk perawatan, untuk produk itu benar-benar diperhatikan ya. Benar-benar diperhatikan gitu. Makanya skincare di Jepang itu top tier karena setiap tahun memiliki ajang internasional dengan berbagai negara yang memang skincare-nya memiliki kualitas terbaik. Sementara di Indonesia, kita masih ributin masalah merkuri, hidrokinon, penyimpangan, dokter-dokter yang flexing, dokter-dokter orang-orang yang nggak mikirin rakyat, cuma mikirin kantongnya, ketamakannya, kerakusannya, ya. Ini serius loh, aku mau nanya sama Bepom ya. Ini aku serius mau nanya. Ini mohon maaf nih Bepom ya. Kasus seperti ini harusnya menjadi tanggung jawab kalian sebagai badan pengawas konsumen. Ini sudah sangat kacau, sudah sangat menyimpang. Bahkan Nikita Mirzani sampai dipersekusi ya, dikriminalisasi. Yang jelas-jelas orang ini telah melakukan kejahatan terhadap konsumen ya. Aku nggak bisa berkata-kata lagi sama produk di Indonesia ya. Mungkin ada beberapa produk yang bagus gitu, ada produk yang benar-benar jujur. Tapi kalian bisa lihat gongnya, kasus-kasus seperti ini kalau nggak dibongkar sama Nikita Mirzani, sama Doktif ya, sama Dokter Ika, sama orang-orang yang berani speak up. Mau sampai kapan kalian dirusak? Kalau rusaknya di kulit muka aja oke, gitu kan. Tapi ini kalau menyerap guys, ini dari muka ini bisa nyerap ke badan, ke pembuluh darah, merusak organ tubuh. Itu udah suatu kejahatan yang fatal ya. Dan kalian ya, orang yang menikmati kejahatan ini, kalian bukan manusia. Bahkan binatang pun gak layak disandingin sama kalian ya. Kalian tuh iblis berbentuk manusia. Sekian, terima kasih.